Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Friendster-Lugere dengan NIM 1814126 dari Teknik Produksi Migas tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan artikel saya dengan judul Estimasi Nilai Porositas dan Permeabilitas dengan pendekatan analisis inti batuan pada sampel batu pasir formasi Ngerayong, Cekungan, Jawa Timur Utara. Baik, pada presentasi saya kali ini, saya membaginya menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan terakhir yaitu kesimpulan. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu pendahuluan. Evaluasi formasi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan evaluasi batuan reservoir. Karakteristik dari reservoir sangat penting untuk kita ketahui, karena dengan hal ini dapat mendukung kegiatan evaluasi formasi. Di dalam tahap eksplorasi penentuan properti batuan perlu dilakukan untuk bisa mengetahui baik tidaknya suatu reservoir. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka kali ini yang kita bahas yaitu ada 3, yaitu pertama pengertian porositas dan permeabilitas, kemudian klasifikasi porositas dan permeabilitas. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi porositas dan permeabilitas. Kita masuk yang pertama, pengertian porositas. Kita tahu bahwa porositas merupakan ukuran kapasitas penyimpangan atau volume pori yang mampu menahan cairan. Sedangkan untuk permeabilitas sendiri memiliki pengertian bahwa suatu kemampuan batuan untuk dapat mengalirkan fluida. Nah, harga dari permeabilitas sendiri dinyatakan dalam satuan darsi atau milidarsi. Klasifikasi porositas dan permeabilitas. Nah, klasifikasi porositas sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu porositas efektif dan porositas absolut. Porositas efektif sendiri merupakan besarnya ruang pori yang terhubung satu dengan yang lain sehingga dapat menyebabkan atau mengakibatkan fluida dapat mengalir. Sedangkan untuk porositas absolut merupakan sebagian rasio total ruang pori dalam batuan dengan volume total. Untuk klasifikasi permeabilitas sendiri dibagi menjadi 3, yaitu permeabilitas absolut, permeabilitas efektif, permeabilitas relatif. Yang pertama permeabilitas absolut, yang itu merupakan apabila suatu fluida yang mengalir dalam media yang terdiri dari satu macam fluida. Sedangkan untuk permeabilitas efektif merupakan kebalikan dari permeabilitas absolut, di mana fluida yang mengalir lebih dari satu macam fluida. Untuk permeabilitas relatif sendiri merupakan perbandingan permeabilitas absolut dan permeabilitas efektif. Nah, kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi porositas dan permeabilitas. Di sini untuk faktor yang mempengaruhi porositas yaitu ada 5, yaitu yang pertama susunan batuan, kemudian distribusi, sementasi, kompaksi, angularitas. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi permeabilitas yaitu besar kecilnya butiran, sementasi, hubungan antar pori. Nah, berikut adalah metode penelitian. Nah, pada metode penelitian kali ini saya mulai dengan studi, di mana pada studi pustaka ini mencari referensi yang terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Kemudian melakukan persiapan material penelitian, di mana untuk material penelitian ini ada 2, yaitu gas nitrogen dan juga sampel core. Setelah itu kemudian melakukan persiapan sampel, di mana persiapan sampel ini melakukan pembuatan core plug. Setelah core plug sudah dibentuk atau sudah jadi, kemudian dilakukan pengujian atau pelaksanaan pengujian. Nah, tujuan dari pengujian ini yaitu ada 3, yaitu mengukur core, yaitu diantaranya yaitu panjang dan diameter, kemudian mencari nilai porositas dan juga mencari nilai permeabilitas. Setelah mendapatkan hasil dari ketiga itu, kemudian hasil dari pengujian ini kemudian dianalisis atau dianalisa untuk mencari nilai akhir, berapa besar permeabilitas dan juga porositas dari sampel yang saya gunakan. Oke, ini merupakan peta pengambilan sampel saya, di mana ditunjukkan garis anak panah biru menunjukkan daerah atau tempat core diambil. Ini merupakan gambar lokasi pengambilan sampel saya, di mana yang pada bagian kiri merupakan
lokasi pengambilan sampel 1, 2, dan 3, sedangkan yang bagian kanan merupakan lokasi pengambilan sampel keempat. Merupakan gambar atau dokumentasi proses pengukuran porositas dan juga permeabilitas, yang mana pengukuran porositas dan permeabilitas ini dilakukan pada lab hulu migas pemakam migas. Oke, selanjutnya, nah ini hasil penelitian. Jadi setelah tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk porositas, di mana kita mencari P1 dan P2. Nah, di sini dapat dilihat untuk sampel 1 untuk P1 sendiri yaitu sebesar 180, sedangkan untuk P2 yaitu sebesar 68,4. Kemudian untuk sampel batuan 2 yaitu dengan P1 sebesar 179,7, dan juga untuk P2-nya itu ya sebesar 77. Untuk sampel ketiga untuk P1 sebesar 179 dengan dan juga untuk P2 sebesar 68,5. Nah, kemudian untuk yang terakhir sampel keempat yaitu untuk nilai P1 yaitu sebesar 180 dan juga P2 sebesar 69,7. Nah, setelah mendapatkan hasil atau mendapatkan P1 dan P2 kemudian dimasukkan ke dalam rumus dan atau perhitungan, kemudian dicari berapa besar porositas efektif dari sampel batuan tersebut. Dapat dilihat bahwa pada tabel bagian kanan merupakan hasil atau hasil perhitungan dari porositas efektif dan juga dapat ditujukan untuk setiap hasil porositas efektif dari setiap sampel batuan. Selanjutnya, nah ini merupakan contoh perhitungan sampel ketiga. Saya mengambil salah satu sampel. Dapat dilihat pertama yaitu menghitung volume bulk, kemudian menghitung volume pori-pori batuan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung porositas efektif dari sampel batuan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu permeabilitas. Nah, pada pengujian permeabilitas ini juga sama seperti pengujian porositas, di mana kita mencari dulu, kita mengukur panjang dan juga dimensi dari masing-masing sampel batuan, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan alat gas permeometer dan mendapatkan hasil seperti yang ditujukan pada tabel, di mana sampel 1 permeabilitas sebesar 437,50 milidarsi, untuk sampel kedua sebesar 365,18 milidarsi, sampel 3 sebesar 410,66 milidarsi, dan sampel yang keempat yaitu sebesar 309,74 milidarsi. Oke, ini merupakan contoh perhitungan dari permeabilitas, di mana kita membaca pada pressure gauge yaitu setiap kenaikan 10 ya dari setiap skala readingnya. Kemudian nanti setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dan dihitung untuk mencari permeabilitas, nilai permeabilitas sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa formasi ngerayong memiliki porositas dan permeabilitas yang sangat baik dalam hal menyimpan maupun meloloskan fluida. Kemudian yang kedua yaitu porositas meningkat apabila memiliki angularitas yang bertambah. Kemudian porositas akan meningkat ketika distribusi ukuran partikel berkurang. Porositas berkurang ketika material sementasi bertambah. Kemudian porositas berkurang ketika kompaksi meningkat, dan yang terakhir, apabila semakin banyak kandungan semen dalam suatu batuan, maka nilai permeabilitasnya akan semakin kecil. Oke, demikian hasil presentasi yang dapat saya bawakan. Terima kasih, kurang lebih seperti ini. Saya minta maaf jika salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.